Shin Tae-yong kembali membuat geger Korea. Diam-diam tengah siapkan kejutan untuk timnas Indonesia. Seperti yang diketahui, Shin Tae-yong baru saja memperbarui kontraknya sebagai pelatih timnas Indonesia sampai 3 tahun ke depan. PSSI sebelumnya memang telah menjanjikan kontrak baru bagi Shin Tae-yong apabila bawa timnas Indonesia senior maupun U23 mencapai target di Piala Asia. Kabar ini didapatkan dari salah satu akun sosial media Instagram @liputanbola. Timnas dalam unggahan itu mengabarkan Coach Shin Tae-yong membuat kejutan besar untuk timnas Indonesia. Sang juru taktik timnas Indonesia ini tengah mempersiapkan kejutan besar untuk timnas. Sontak dirinya pun disorot oleh media Korea Selatan yang bertuliskan begini. Dari akun Instagram @liputanbola. Timnas media Korea Sports Chosun mengungkapkan kalau Shin Tae-yong sedang mempersiapkan generasi 2.0, yaitu generasi emas sepak bola Indonesia yang diharapkan bisa berprestasi di masa depan. Apakah ini benar? Kita lihat perkembangan sang juru taktik Coach Shin Tae-yong. Saat itu Shin Tae-yong ditargetkan membawa timnas Indonesia senior lolos fase grup Piala Asia 2023 dan mencapai perempat final di Piala Asia U23. Contoh Shin berhasil memberikan itu semua, bahkan timnas Indonesia bisa melaju hingga ke babak semifinal Piala Asia U23 pada kualifikasi putaran ketiga. Bahkan tidak hanya itu, timnas Indonesia U23 juga hampir melaju ke Olimpiade Paris 2024 andai tidak dikalahkan Guinea dalam laga playoff antar benua. Belum lama ini Shin Tae-yong kembali membuat timnas Indonesia menorehkan prestasi dengan melaju ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia. Yang lebih menariknya atas kiprah sang pelatih timnas Indonesia. Kabarnya nama Shin Tae-yong dipakai sebagai nama untuk lapangan yang ada di kampung halamannya. Tentunya apresiasi terhadap Shin Tae-yong ternyata juga dilakukan di Korea Selatan, di mana nama sang pelatih diabadikan menjadi sebuah lapangan. Bahkan nama Coach Shin Tae-yong dijadikan lapangan sepak bola bernama Shin Tae-yong Football Park di Yongdeok yang merupakan kampung halaman sang pelatih. Pada saat peresmian lapangan tersebut, media asal Korea Selatan yakni Sport Chosun merilis artikel yang menyebut jika Shin Tae-yong tengah menyiapkan suatu hal untuk timnas Indonesia. Namun dalam perjalanannya, Shin Tae-yong berujar kalau bebannya menangani timnas Indonesia saat ini jauh lebih berat dibandingkan sebelumnya. Apakah benar begitu? Kita lihat ke depannya. Menpora bicara rencana proses naturalisasi Kevin Dix dan Ole Romeni untuk timnas Indonesia. Proses naturalisasi pemain keturunan masih belum akan berhenti. Belakangan ada 2 nama yang muncul ke permukaan. 2 nama yang dimaksud adalah Kevin Dix dan Ole Romeni. Keduanya disebut akan menjadi tambahan kekuatan ideal bagi timnas Indonesia di masa depan. Menpora RI Dito Aryo Tejo ditanya mengenai perkembangan rencana naturalisasi Kevin Dix dan Ole Romeni. Dito menyebut proses naturalisasi itu masih ada di PSSI. Timnas Indonesia belakangan cukup sering memakai pemain keturunan yang berposisi sebagai bek. Entah itu bek tengah, bek kanan, atau bek kiri. Menariknya, Kevin Dix juga seorang pemain bertahan. Pemain keturunan Belanda itu bisa bermain di 4 posisi pertahanan. Saat ini Kevin Dix masih berkarier di Eropa, tepatnya di klub besar Denmark, FC Copenhagen. Sementara itu Ole Romeni bermain di posisi striker. Selama ini masyarakat tanah air merindukan sosok striker hebat di timnas Indonesia. Ole Romeni saat ini bermain untuk FC Utrecht di liga level tertinggi Belanda. Romeni memang bukan andalan utama, tetapi perlahan pemain berusia 23 tahun itu bisa menjadi opsi utama klub itu. Shin Tae-yong tetap tegas mengincar tiket lolos ke ronde keempat kualifikasi Piala Dunia zona Asia. Untuk itu minimal timnas Indonesia harus finish di posisi keempat klasemen akhir ronde ketiga. Shin Tae-yong mengaku ada beberapa hal yang harus segera diatasi sebelum timnas Indonesia melalui ronde ketiga. Pasalnya timnas Indonesia bakal menghadapi tim langganan Piala Dunia. Meski begitu masih ada kesempatan untuk menembus putaran final melalui ronde keempat. Namun Shin Tae-yong harus memperhatikan stamina para pemain timnas Indonesia selama kualifikasi Piala Dunia. Selain itu, perbedaan waktu antara pemain timnas Indonesia yang kini abroad di benua Eropa juga jadi perhatian bagi Shin Tae-yong. Hal berikutnya yang harus diatasi oleh Shin Tae-yong tentu saja adalah faktor jadwal penerbangan para pemain ke kamp latihan selama ronde ketiga.
Malik Rizaldi ke Timnas Indonesia, bukti Shin Tae-yong tidak tutup mata dengan talenta di BRI Liga 1. Pemanggilan Malik Rizaldi ke Timnas Indonesia punya arti yang penting. Malik Rizaldi jadi bukti bahwa talenta bagus yang ada di BRI Liga 1 tetap dipantau pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong. Selama ini tidak sedikit yang beranggapan bahwa Shin Tae-yong kurang memperhatikan liga domestik. Sebab dia jarang terlihat hadir di stadion untuk menyaksikan laga BRI Liga 1. Shin Tae-yong justru rajin berburu pemain ke luar negeri. Pelatih asal Korea Selatan itu sempat safari ke Belanda dan beberapa negara Eropa lain untuk menyaksikan aksi calon pemain naturalisasi Timnas Indonesia. Namun tudingan itu terpatahkan dengan pemanggilan Malik Rizaldi ke Timnas Indonesia. Pencarian talenta keturunan berlanjut akan tetapi pemain lokal juga dapat apresiasi. Malik Rizaldi awalnya tidak masuk dalam daftar pemain Timnas Indonesia. Namun sebuah kabar baik datang bagi pemain 27 tahun itu. Menyusul cedera yang dialami Yance Sayuri, Shin Tae-yong harus memanggil pemain baru. Dia kemudian memilih Malik Rizaldi sebagai pengganti. Jika dilihat dari performa, pemanggilan Malik Rizaldi bisa dibilang objektif. Sebab dia tampil sangat bagus untuk Madura United. Dia membawa timnya lolos ke final BRI Liga 1, mencetak 13 gol dan 4 assist. Malik Rizaldi sekaligus jadi bukti bahwa pemain yang tampil bagus di BRI Liga 1 juga bakal dilirik Shin Tae-yong. Malik Rizaldi memberi harapan bagi talenta lokal bahwa pintu Timnas Indonesia terbuka bagi semua pemain. AFC ingin Indonesia gagal lolos Piala Dunia, tiba-tiba gelar Piala AFF 2024. Erick Thohir kaget. Ketua PSSI Erick Thohir benar-benar dibuat kaget AFC. Di tengah padatnya pertandingan Timnas Indonesia, tiba-tiba AFC membuat pertandingan Piala AFF. Kondisi ini terkesan ingin membuat fokus Timnas Indonesia menjadi terpecah. Satu sisi fokus menghadapi kualifikasi Piala Dunia zona Asia. Di sisi lain, PSSI dipaksa menyiapkan Timnas Indonesia menghadapi Piala AFF. Belum lagi Timnas Indonesia akan menggelar uji coba lawan Tanzania. Pelatih Timnas Indonesia Shin Tae-yong mengetahui kabar hasil drawing Piala AFF 2024 hanya melempar tawa. Menurutnya Timnas Indonesia sedang fokus menghadapi kualifikasi Piala Dunia. Apa tidak selesaikan dulu kualifikasi Piala Dunia, baru dibuat Piala AFF? Namun, Timnas Indonesia siap tempur Piala AFF. Pelatih Timnas Indonesia Shin Tae-yong memastikan semua pemainnya siap menghadapi pertandingan. Piala bergengsi ASEAN itu untuk mendapatkannya tergantung keputusan Ketua PSSI Erick Thohir. Shin Tae-yong menyadari Timnas Indonesia padat pertandingan sampai akhir 2024. Tapi Timnas Indonesia sudah siap kapanpun dibutuhkan. Anak asuh Shin Tae-yong latihan keras menghadapi pertandingan. Sejauh ini target utama Timnas Indonesia adalah lolos kualifikasi Piala Dunia 2026. Shin Tae-yong ingin Timnas Indonesia mampu bermain pada level lebih tinggi. Sedangkan target hasil Piala AFF ada di tangan Ketua PSSI Erick Thohir. Hal ini penting, pertandingan AFF menyangkut biaya operasional pertandingan ditanggung PSSI. Tidak bisa menutup mata kondisi saat ini Timnas Indonesia mengalami kemajuan pesat. Dulu setiap Timnas Indonesia tampil selalu kalah. Timnas Indonesia menjadi ejekan timnas lain. Sejak PSSI dipimpin Erick Thohir, pelatih Timnas Indonesia dipimpin Shin Tae-yong. Timnas Indonesia mengalami kemajuan. Di bawah asuhan Shin Tae-yong, Timnas Indonesia dapat mengalahkan Vietnam, Australia maupun timnas hebat lainnya. Kemajuan sepak bola Indonesia mengejutkan dunia. Banyak pengamat sepak bola ingin mendengar langsung tips sukses sepak bola Indonesia. Ketua PSSI Erick Thohir didaulat menjadi pembicara pada pertemuan anggota FIFA. Erick Thohir dengan tegas, kami Indonesia adalah raksasa sedang tidur. Sepak bola Indonesia adalah olahraga nomor 1 di Indonesia. Keberhasilan sepak bola Indonesia karena pemerintah dan PSSI bersinergi membuat program naturalisasi pemain keturunan Indonesia.
Erick Thohir juga ada pemikiran out of the box. Sepak bola tidak bisa mengandalkan tim, sepak bola mengandalkan mental pemain. Shin Tae-yong bahagia, Kevin Dix dikabarkan didukung sang keluarga untuk perkuat timnas Indonesia. Pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong dijamin bahagia, sebab pemain FC Copenhagen, Kevin Dix kabarnya mendapat dukungan dari sang keluarga untuk memperkuat timnas Indonesia. Dalam beberapa tahun terakhir, Kevin Dix dikait-kaitkan dengan timnas Indonesia. Bahkan pada awal 2022, Kevin Dix masuk rombongan pertama bersama Jordi Amat dan Sandy Walsh sebagai pemain keturunan yang bakal dinaturalisasi menjadi warga negara Indonesia. Namun, beredar kabar, Kevin Dix batal melanjutkan proses naturalisasi karena mendapat larangan dari keluarganya. Baru-baru ini admin akun Instagram @garudadiaspora_id dihubungi salah satu keluarga dari Kevin Dix. Sang keluarga memastikan Kevin Dix tak pernah menolak untuk dinaturalisasi menjadi WNI. Malahan pemain 27 tahun itu selalu memikirkan timnas Indonesia. Sayangnya PSSI kabarnya sampai saat ini belum lagi menghubungi Kevin Dix. Bukan tak mungkin jika PSSI kembali melakukan pendekatan. Kevin Dix siap memperkuat timnas Indonesia. Jika Kevin Dix bersedia membela timnas Indonesia, tentu hal yang luar biasa. Tenaganya dapat diandalkan sebagai bek tengah atau di posisi wing back kanan. Tenaga pemain yang mengemas 4 gol dan 2 assist bersama FC Copenhagen musim ini dibutuhkan timnas Indonesia saat mengarungi babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Jadi, apakah Kevin Dix bakal gabung timnas Indonesia?